يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah Ta'ala, senang dapat kembali berjumpa pada program Tajwidul Huruf, mentajwidkan huruf-huruf Al-Quran. Kali ini kita akan mempelajari huruf Al-Ha. Langsung saja Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi mengatakan bahwasanya makna ha adalah al-mar'atu saliyatatu, ay al-badhiyatu al-lisan. Seorang perempuan yang kata-katanya atau ucapannya pedas, kasar, ya, suka menghina, suka memaki. Tapi beda dengan perempuan yang cerewet, ya. Karena cerewet di sini ada kalanya positif, ada kalanya negatif. Adapun cara mengeja huruf ha, silakan disimak. Haun, atau ketika kemasukan al, maka al-ha'u. Dikarenakan kita mengizharkan lamnya al, maka huruf ha masuk pada kategori izhar qamariyah. Abghi hajjaka wa khaf aqimahu. Terdapat huruf ha, hajjaka. Sehingga sekali lagi kita praktekkan al-ha'u. Salah bila kita membacanya dengan idgham syamsiyah demikian. Ahha'u. Kalau kita kembalikan ke macam-macam huruf-huruf awailus suwar, maka al-ha masuk pada kategori keempat, yaitu yang terdiri dari dua huruf dan dipanjangkan atau dibaca selama dua harokat saja. Ya, Al-Imam Asy-Syatibi mengatakan wa fi nahwi taha al-qasru idh laysa sakinun wa ma fi alif min harfi maddin fayumtala. Contoh misalnya hamim, tidak kita baca demikian ha-mim, tidak, dua harokat saja, ya. Kenapa? Karena tidak dijumpai sukun setelah huruf mad, ya, makanya dua harokat saja demikian. Hamim. Huruf ha digunakan Al-Imam Asy-Syatibi sebagai rumus untuk Al-Imam Abu Amr Al-Basri, Abaj, Dahiz, Hutti. Adapun Ibnul Jazari di dalam qiraat Ats-Tsalath, maka beliau menjadikan ha sebagai rumus Al-Imam Ya'qub Al-Hadrami. Di dalam ilmu qiraat dikenal istilah Al-Basriyan, dua imam yang berasal dari negeri Basrah. Dalam hal ini Abu Amr Al-Basri dan Imam Ya'qub Al-Hadrami. Adapun makhraj huruf al-ha maka terletak di leher bagian tengah, ya. Perlu diketahui bahwasanya sebuah huruf tidak akan dapat diucapkan dari satu sisi organ makhraj saja. Maksudnya, ya, misalnya al-ha di sini itu terjadi pertemuan dua organ makhraj demikian. Ah. Karena kalau cuma satu saja, ia tidak akan dapat mengeluarkan huruf, ya. Semua huruf, apapun hurufnya, baik itu ta, ya. Untuk ta misalnya ujung lidah dengan atasnya begitu, ya. Adapun untuk dhad bagian geram dengan atasnya, itu selalu demikian, kecuali huruf mad. Karena huruf mad itu tidak memiliki makhraj yang spesifik, sehingga makhrajnya tidak berasal dari pertemuan dua organ, karena ia berupa udara saja, ya. Terkait makhraj huruf al-ha, Al-Imam Ibnul Jazari mengatakan tsumma li wasṭihi fa'ainun ha'u. Seperti yang kami sampaikan, terletak di leher bagian tengah. Sehingga boleh kita katakan bahwasanya makhraj al-ha yaitu al-halqiyah, yaitu huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Adapun sifat-sifat huruf ha, maka sekali lagi ayo kita sukunkan terlebih dahulu. Kita menjumpai terdapat aliran udara, sehingga langsung saja sifat yang pertama adalah hams. Kalau kita tahan, ya, aliran udaranya, maka ia akan menjadi seperti hamzah atau ain. Silakan disimak. Itu dia perpindahan antara ha ke huruf lain ketika kita tahan nafasnya. Sama ketika berharokat, hamznya masih ada, ya. Misalnya innamal masihu. Nah itu loh, sebelum kita mengeluarkan hak dhammah, terdapat desis udara sedikit. Nah itu dia hamznya, ya. Kalau misalnya tanpa hamz, maka akan demikian. Innamal masihu. Seperti huruf ain jadinya, ya. Sifat yang selanjutnya, mari kita sukunkan lagi.
ah. Oh, ternyata dijumpai suara yang mengalir, ya. Sehingga kesimpulannya huruf H antara udara dan suaranya sama-sama mengalir, tidak bisa dipisahkan. Karena sebagian huruf ada kalanya kita bisa memisah antara aliran udara dengan aliran suara. Untuk huruf H maka tidak bisa. Sekali lagi kita praktekkan. Ah, ah. Kalau kita tahan aliran suaranya, maka kembali seperti yang kami sampaikan menjadi huruf Ain. Misalnya demikian. Ar-Rahman. Nah, ini yang contoh yang bagus ya. Kalau kita tahan sifat rakhawahnya, ya kita jadikan sifat syiddah, maka Ar-Rahmanir-Rahim. Demikian. Sifat yang setelahnya. Ah. Oh, kedua bibir dalam keadaan tersenyum. Seperti yang kita telah ketahui, ini adalah indikasi ya bahwasanya huruf tersebut memiliki sifat istifal, lawan dari isti'la, ya. Pangkal lidah masih dalam keadaan di bawah, tidak terangkat. Sekali lagi, ah. Kalau kita tafkhimkan, suaranya akan menebal. Misalnya, arroh. Nah, ini dia. Gara-garanya tidak tersenyum, indikasinya, ya. Sehingga perlu sedikit tersenyum. Demikian, arroh, ro, kedua bibir membulat ya. Ar-ra, kemudian kita sukunkan ha sembari kita tersenyum ya. Ar-rah, bukan ar-rah. Ar-rahma. Demikian haknya menjadi tebal. Sama sifat berikutnya yaitu al-infitah secara otomatis. Al-istifal dan al-infitah. Pangkal lidah tidak melekat ke atas ya. Prakteknya sama. Ar-Rahmanir-Rahim, bukan Ar-Rahmanir-Rahim. Itu contoh yang tidak mempraktekkan sifat istifal dan sifat al-infitah. Adapun sifat yang kelima yaitu sifat al-ismat, pertanda huruf H itu sulit dikeluarkan ya, karena kita mengeluarkannya dari dalam leher, sehingga sifatnya adalah al-ismat. Adapun al-izlaq kita telah mengetahuinya bahwasanya huruf-hurufnya firamilub, huruf H tidak ada. Sehingga sekali lagi huruf H memiliki sifat al-ismat. Terkait sifat-sifat yang tidak berlawanan, maka huruf H tidak memiliki satupun. Sehingga mari sekarang kita tentukan apakah huruf H termasuk huruf kuat atau sangat kuat, huruf lemah atau sangat lemah, atau tengah-tengah. Kita review kembali dari sifat yang pertama. Pertama, hams, sifat lemah. Kemudian rakhawah, sifat lemah juga. Istifal, sifat lemah juga. Kemudian al-infitah, sifat lemah juga. Sehingga skornya semuanya dimiliki sifat-sifat lemah. Adapun sifat kuat tidak memiliki sama sekali. Kita simpulkan huruf H adalah huruf yang paling lemah. Al-Imam Ibrahim As-Samanudi mengatakan wal maddu ma' fahassahu adhafuha. Fahassahu maksudnya huruf-huruf hams, itu dia. Sekarang langsung saja mari kita praktekkan huruf H dalam segala keadaan di dalam Al-Qur'an. Silakan disimak dengan baik. H, tersenyum ya. H, tapi jangan berlebihan senyumnya ya. H. Ini berlebihan ya, bentuknya juga jelek ketika dilihat ya. Karena mengaji Al-Qur'an itu mulutnya harus tetap dalam keadaan yang biasa dan indah, tidak boleh berlebihan. H, hi, hu. Senyum dulu ya sebelum dhamma. Hu, ha, hi, hu. Aha, ahi, ahu. Ketika huruf H bertasydid jangan sampai mengurangi zaman tasydidnya. Maksudnya demikian, tidak sempurna pentasdidannya. Aha, ahi, ahu, karena huruf itu masing-masing memiliki azminatul huruf, ya. Terdapat waktu ucap. Yang kami maksud aha, seperti ritme itu ya. Aha, ahi, ahu, bukan aha, ahi, ahu, sehingga pengucapan demikian salah. Yasihhu, tidak, tapi yasihhu. Sekarang kita lantunkan seperti biasa. Hahihubah, 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 hahihubah. Huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Sekali lagi. Huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha.
Kalau kita lihat pada hukum nun mati atau tanwin, maka huruf ha masuk pada kategori izhar halqi. Kita izharkan suara nunnya sebelum masuk ke huruf ha. Contoh, waman ahsan. Sekali lagi, waman ahsan. Beberapa kekurangan terkait pengucapan huruf al-ha, ya. Di antaranya, jangan sampai mentafkhimkan huruf ha sukun karena waqaf yang sebelumnya terdapat huruf tafkhim. Misalnya, al-qarh, ya. Kita diharuskan tersenyum setelah mensukunkan huruf ha. Ini tentu cara yang paling mudah, ya. Contoh yang salah. Iyamsaskum qarh. Nah, ini dia. Setelah kita sukunkan, ayo tersenyum. Iyamsaskum qarh. Karena suaranya beda. Silakan disimak perbedaannya. Al-qarh. Nah, itu dia, ya. Masih tetap terkait tafkhim pada bacaan basmalah. Umumnya terjadi pentafkhiman huruf ha sukun, ya, atau pelit sifat hamas, udaranya sedikit sekali dikeluarkan. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mentafkhimkan ini, ya. Ar-rahim, khoim. Nah, ini juga haknya tafkhim. Yang tepat Bismillahirrahmanirrahim. Tersenyum, ya, terjadi perubahan mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya beberapa qori yang berasal dari Timur Tengah itu biasanya mereka pelit hamas ketika membaca Al-Qur'an secara qiraah bil ghina, ya. Karena membaca qiraah bil ghina itu membutuhkan nafas panjang sehingga mereka menghemat nafas seminimal mungkin. Akibatnya huruf-huruf hamasnya sifatnya berkurang. Demikian biasanya kita sering dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang demikian ini tolong jangan diikuti. Boleh kita mengikuti iramanya, suaranya, tapi sekali lagi tajwidnya kita punya pedoman tersendiri, ya. Nah, itu dia. Sekali lagi contoh yang tepat, meskipun qiraah bil ghina harus tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tidak tepat sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kekurangan yang lainnya, hati-hati ketika huruf ha berulang pada satu kata. Pastikan hamasnya terdengar jelas. Contoh, faman zuhziha, ya, jangan sampai berkurang karena dapat berubah ke huruf ain dan ini termasuk khotok jali, ya, khotok parah. Demikian contoh yang tidak tepat. Faman zuhziha, tidak, tapi faman zuhziha. Kekurangan yang lainnya, hati-hati ketika huruf ha didahului atau terdapat di depannya huruf tafkhim, ya. Apalagi berulang. Misalnya pada contoh haso. Jangan sampai haknya tafkhim. Sebagaimana dikatakan Ibnu Jazari, wa ha'a haso ahatul haqqu. Ya, praktek yang tepat. Al-ana haso. Ya, jangan sampai haso. Mungkin untuk mentarkikkan hak yang pertama, haso. Mudah karena sebelumnya juga huruf tarkik yaitu nun. Al-ana ha, gampang. Tapi untuk hak yang berikutnya hati-hati. Karena ia diapit dua huruf tafkhim, maka jangan sampai mentafkhimkannya juga. Contoh yang tidak tepat. Al-ana haso. Nah, tidak. Tapi ketika kita mentafkhimkan shotnya, indikasinya kedua bibir membulat sedikit, ya. Adapun ketika masuk ke hak berikutnya, kita tarik lagi. So. Demikian. Kekurangan berikutnya, hati-hati ketika huruf ha berdampingan secara langsung dengan huruf ain. Ya, jangan sampai tertukar ha menjadi ain. Contoh yang tidak tepat demikian. Innamal masi'u Isa. Nah, ini dua-duanya ain ini, ya. Yang tepat pastikan hamasnya dipraktekkan secara jelas. Karena kekurangan huruf ha ini, ya, muter-muter saja di antara hamas dan tafkhim, ya. Makanya kami
meluaskan pembahasan ini. Contoh yang tidak tepat sekali lagi. Innamal masihu Isa. Yang tepat innamal masihu Isa. Kekurangan yang lainnya, ketika huruf ha sukun di depannya terdapat huruf ha. Ya, hati-hati jangan sampai menghilangkan hamesnya, lagi-lagi hames. Ya, karena huruf ha letaknya tenggorokan bagian tengah, huruf ha terletak di bawahnya, maka rawan hamesnya hilang lagi. Misalnya pada contoh sabbihhu, fasabbihhu, ya, wa idbaron ju misalnya. Sabbihhu. Rawan demikian, ya. Karena fokus ke makhrajnya ha sehingga haknya hamesnya hilang. Sabbihhu. Yang tepat pastikan hamesnya keluar. Sabbihhu. Memang sulit ya, karena huruf ha dengan ha ini sama-sama memiliki hames sehingga hames masing-masing harus dijelaskan. Sabbihhu, yang tidak tepat sabbihhu. Ini dia. Makanya Ibnu Jazari mengingatkan, wa abin fi yaumi ma qalu wa hum wa qul na'am sabbihhu. Itu dia. Kekurangan yang terakhir, jangan sampai berlebihan menghameskan huruf ha. Contoh yang berlebihan demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Ini azminatul hurufnya berlebihan, kepanjangan. Yang biasa-biasa saja, tengah-tengah. Tidak kekurangan, tidak juga berlebihan. Ya, contoh lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya, terdengar lezat, biasa saja. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau berlebihan demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berlebihan. Sehingga kekurangan-kekurangan yang barusan kami sampaikan agar menjadi perhatian. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مع القرآن نحيا بانسجام وإشراق